Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bu Endang, ini kemana Bu Endang? Bu Rini, Mungkin apa masih kabarnya izin, Bu Pak. Rini? Ya, semoga kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat selama beberapa hari ke depan, sisa kita mengikuti kegiatan pelatihan ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan saya tunjuk Ibu Nena untuk memimpin doa. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Berdoa disilahkan. Nah. Berdoa selesai. Terima kasih. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ibu Nena. Kita lanjut ke selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu apa-apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, topik pembahasan kita tentang prinsip asesmen. Ini akan dibahas selama 15 menit kurang lebih, kemudian ada alur asesmen akan kita bahas selama 5 menit. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Materi pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen. Nah, prinsip-prinsip asesmen ini apa saja? Nah, sebelum masuk ke materi, yang tadi ya ada 5 prinsip yang akan kita bahas. Kemudian ada prinsip pembelajaran asesmen dan keterkaitannya dengan asesmen. Kemudian 5 prinsip asesmen, keterkaitan asesmen dengan pembelajaran. Kemudian kita akan bahas alur dari asesmen itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, kita ingin berdiskusi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagai pengajar di sekolah masing-masing ini mempunyai pengalaman. Nah, pengalamannya bagaimana sih Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen? Ya, silakan boleh berpendapat. Selama ini silakan Bu Saya, Nena. Pak. Ya, silakan. Jadi selama ini, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Pak Tony. Ya. Jadi selama ini asesmen yang saya lakukan itu lebih kepada asesmen penilaian di akhir Pak ya. Jadi lebih kepada pengetahuan siswa begitu. Jadi ketika sudah proses pembelajaran itu berakhir, saya membuat soal untuk penilaian pada 1 KD begitu. Begitu akan selanjutnya akan terus berulang sampai di akhir semester. Pernah beberapa kali saya mencoba untuk melakukan asesmen di awal, tapi terkendala sama pengetahuan siswa terutama karena memang mungkin belum tercapai, terus kemungkinan juga pada saat itu saya belum paham apa itu pertanyaan pemantik seperti yang sudah kita pelajari. Jadi nanti ketika pelatihan ini sudah selesai, mungkin pertanyaan pemantik itu bisa saya coba untuk di kelas begitu Pak. Itu ya, bagus sekali. Terima kasih komentarnya dari Ibu Nena. Mungkin yang lain ada yang ingin berkomentar, Bundang mungkin? Bagaimana Bu Endang selama ini memberikan asesmen di kelas? Ya, untuk asesmen di kelas ya. Jadi di sini kan ada keterampilan dan juga pengetahuan. Ya. Jadi di sini terkadang kendala saya adalah
menentukan mana yang apa ya, penilaian untuk pengetahuan keterampilan ya. Kadang di situ ada yang tertinggal gitu kira-kira. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Bisa dilanjut mungkin Ibu Rini mau berpendapat? Bisa di-unmute dulu Bu Rini. Nah, mungkin terkendala dengan sistem ya, Bu Rini, tidak bisa berpendapat. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika melakukan asesmen itu bisa melakukan dengan berbagai macam cara, berbagai macam teknis. Nah, bukan hanya di akhir ya, tapi bisa dilakukan juga di awal atau selama proses pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut di asesmen ini, prinsip-prinsip asesmen ini. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dari yang saya dapatkan dari Bu Nena dan Bu Endang. Nah, kira-kira itu bisa mewakili nggak ke apa pengetahuan si anak? Nah, kira-kira memberikan informasi nggak bahwa anak itu sudah bisa dikatakan kompeten atau tidak kompeten gitu. Silakan Bu Nena mungkin komentarnya. Iya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Jadi kalau menurut saya tidak 100% ya mewakili pengetahuan dari siswa tersebut, karena yang kita nilai hanya bagian akhir dari proses pembelajaran, sedangkan pada saat proses kita mengajar, kita tidak memberikan semacam tes kepada siswa. Jadi ya menurut saya mungkin hanya 50% dari pengetahuannya, sedangkan kalau kita memberikan penilaian pada saat proses pembelajaran, kita akan tahu sampai mana atau sejauh mana siswa tersebut sudah paham akan materi yang sudah disampaikan pada saat itu. Begitu kalau dari saya, Pak. Nah, baik sekali. Mungkin Bu Endang mau menambahkan? Oh ya, baiklah, saya akan menambahkan. Kalau menurut saya, asesmen yang pada saya ini kurang mewakili ya Pak ya. Karena tes itu kan tidak cukup hanya dengan tes tertulis objektif dan lain sebagainya ya, tapi perlu penambahan ya dari sisi lain sehingga penilaian itu menjadi lebih sempurna. Jadi pada intinya belum sepenuhnya mewakili. Jadi mungkin perlu ada penambahan lagi supaya penilaian itu menjadi lebih baik. Demikian ya Pak Tony. Ya, baik sekali. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Nah, itu yang tadi kita bahas bahwa asesmen di akhir itu juga belum tentu istilahnya mewakili kompetensi siswa. Tapi nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam membentuk atau membuat asesmen, bisa melalui proses pembelajaran, bisa melalui tadi pertanyaan pemantik di awal pembelajaran untuk istilahnya memicu supaya anak itu mau belajar lebih dan ingin tahu, ada rasa ingin tahu. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah kita akan mempelajari tentang 5 prinsip asesmen, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang pertama prinsip asesmen. Kita akan mempelajari dulu prinsip pembelajaran. Sebelum membahas tentang asesmen, kita harus ketahui apa sih yang menjadi prinsip dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah tentu dalam setiap pembelajaran itu harus ada capaian atau pencapaian target yang kita tetapkan kepada peserta didik. Jadi kita tetapkan targetnya apa. Nah, yang kedua itu membangun kapasitas ya, kemampuan dari peserta didik itu sendiri, dan kita dorong untuk terjadi pengembangan kapasitas belajar pada peserta didik. Nah, yang ketiga di sini tentunya kita membangun perkembangan kognitif pada si anak. Nah, di sini secara holistik atau secara menyeluruh gitu, yang berkelanjutan. Nah, yang keempat di sini harus relevan. Relevan di sini dengan konteks kehidupan.
Nah, kalau kita di SMK, kita mengajar sejarah, maka kita kaitkan antara konteks pembelajaran sejarah dengan kehidupan yang nyata gitu. Contoh misalnya, kita mempelajari latar belakang bangkrutnya VOC. Nah, kenapa VOC bisa bangkrut? Nah, kalau sebelumnya kita hanya membahas VOC bangkrut tahun sekian, sampai tahun sekian VOC bangkrut. Akhirnya digantikan oleh pemerintahan yang baru. Hanya itu aja, tanggal tahunnya saja, tanggal berdiri, tanggal berapa, tanggal bubarnya tanggal berapa. Nah, kita lupa menyelipkan atau menanamkan konteks kehidupan dalam kehidupan. Nah, kita analisis di situ, kenapa VOC ini bangkrut. Nah, bangkrutnya VOC itu diakibatkan karena adanya korupsi misalnya. Nah, di korupsi itu sehingga terjadilah banyak hutang, terjadilah istilahnya kemunduran dari VOC sehingga akhirnya dibubarkan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan hikmah atau pesan apa yang ada di dalam pembelajaran ini bisa dikaitkan dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Contoh misalnya, nah kalian itu harus jujur. Kejujuran itu adalah hal yang utama. Segalanya itu dimulai dari kejujuran. Ya, kamu mau kemana-mana, jujur itu adalah seperti mata uang yang berlaku di mana-mana gitu. Itu filosofinya. Nah, ini dalam konteks kehidupan. Jadi kita terus kaitkan. Jadi kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, tanamkan dalam diri kamu, kamu harus menjadi orang yang jujur. Nah, itu yang kita ambil gitu. Nah, yang kelima di sini prinsip pembelajaran ini adalah berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan. Yang tadi ini masih berterkaitan. Jadi kita menjadikan bahwa siswa itu menjadi pribadi-pribadi yang kita inginkan sesuai dengan konteks pembelajaran yang tadi. Nah, itu prinsip dari pembelajaran, Ibu-ibu. Nah, selanjutnya prinsip dari asesmen ini yang harus ada dalam asesmen atau penilaian itu. Nah, di sini yang pertama, yang paling penting adalah harus memberikannya tadi informasi apakah siswa itu kompeten atau tidak kompeten. Nah, kemudian di samping itu guru juga di sini harus memberikan umpan balik atau feedback kepada para siswanya. Misalnya dengan cara istilahnya memberikan kata-kata pujian atau memberikan kata-kata semangat ya yang tidak menyalahkan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, asesmen ini juga perlu dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal sudah dipaparkan. Kemudian yang ketiga, harus berlaku adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, di sini berlaku adil berarti semua siswa tanpa, ini dekat dengan kita sebagai gurunya, jadi diberikan soal-soal yang mudah gitu. Kemudian valid dan dapat dipercaya oleh orang tua ketika disampaikan kepada orang tua. Nah, yang keempat, ini meliputi berbagai bentuk, bisa penugasan dengan instrumen-instrumennya, kemudian teknik yang pokoknya disesuaikan dengan pembelajaran ibu-ibu masing-masing. Yang kelima, di sini harus adanya tadi progres ya, harus ada laporan kemajuan belajar. Tapi di sini yang sederhana namun juga informatif. Apa kekurangannya? Sederhana di sini tidak terlalu rumit ya. Penjabarannya tidak terlalu rumit tapi cukup informatif sehingga orang tua bisa atau siswa dan orang tua bisa berguna mengevaluasi ke depannya. Nah, selanjutnya di sini ada 5 prinsip dari asesmen itu sendiri ya. Prinsip yang pertama ini adalah asesmen merupakan, nah di sini asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi dan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Nah, di awal kita sudah berikan yang pertama ada kriteria ya, kriteria penilaian. Kemudian asesmen ini harus mempunyai target. Kemudian yang ketiganya
ini harus berpengaruh. Jadi jangan sampai kita kasih nilai berapa gitu, tapi tidak berpengaruh kepada siswa, tidak ada tindak lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya di prinsip asesmen selanjutnya ada yang kedua, asesmen ini perlu dirancang dilakukan sesuai dengan tujuan pelajaran. Ya, tujuan belajar itu ketika itu apa sehingga bisa tercapai. Nah, dapat digunakan salah satunya adalah bagian dari asesmen ini menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatif atau tadi yang kata Bu Nena itu setiap akhir pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatif itu di akhir suatu tahapan. Misalnya kita akan kenaikan semester gitu dan atau kenaikan kelas gitu ya. Itu asesmen sumatif. Kemudian ada asesmen diagnosis. Ya, nah, asesmen diagnosis ini untuk istilahnya mendeteksi apa sih kebutuhan siswa yang sebenarnya. Nah, ini semuanya mengacu kepada hasil capaian dari pembelajaran. Nah, yang ketiga di sini asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru dan peserta didik, orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, asesmen ini syarat pertamanya harus tadi adanya berkeadilan. Misalnya kita beri contoh berkeadilan di sini harus adil bahwa peserta didik itu tidak hanya satu agama, satu suku, satu budaya, satu istiadat dan sebagainya, gender atau kondisi sosial ekonomi. Kita ambil misalnya agama. Nah, ketika kita membuat asesmen, kita misalnya kita mayoritas Islam misalnya. Kita mengambil dari Al-Qur'an misalnya. Pertanyaannya itu. Nah, itu sebenarnya tidak berkeadilan karena di kelas itu majemuk ya, banyak ada yang Kristen ya, ada yang beragama lain dan sebagainya. Nah, ini harus sifatnya itu berkeadilan. Kemudian asesmen harus juga memiliki validitas. Validitas di sini harus terpercaya, Ibu-ibu ya. Kemudian reliable ya, yang dapat diperbandingkan hasilnya konsisten. Kemudian adil dan objektif, harus objektif ya. Nah, prinsip yang keempat di sini adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, harus sesuai dengan salah satunya adalah karakteristik dari mata pelajaran sejarah. Nah, kalau karakteristik mata pelajaran misalnya sejarah itu karakteristiknya adalah diakronis. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya membuat soal sejarah itu seharusnya secara diakronis juga karena sesuai dengan karakteristik dari sejarah. Jangan istilahnya mengacak ya dari pertanyaan tentang apa itu sejarah tiba-tiba kapan POC dibubarkan. Jadi harus merunut. Jadi dari mulai masa praaksara dilanjut ke masa Hindu-Buddha dan seterusnya gitu. Nah, disesuaikan dengan karakteristik dari mata pelajaran. Nah, selanjutnya disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian disesuaikan dengan sumber daya pendukung yang tersedia untuk melakukan asesmen ini. Nah, selanjutnya, prinsip yang kelima dari asesmen ini, laporan kemajuan belajar siswa pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Nah, datanya ini bisa digunakan untuk penjaminan peningkatan mutu pembelajaran dari sekolah. Ya. Nah, di sini misalnya yang sudah umum ya, misalnya ada nilai 100. Nah, nilai 100 ini bisa dipertanggungjawabkan kan istilahnya sudah umum gitu digunakan dari 0 sampai 100 misalnya.
Nah, ini bisa menjadi informasi yang mudah dipahami, utuh, dan menjawab kebutuhan. Nah, di sini yang terakhir, jangan lupa guru itu selain menilai, tambahkan juga istilahnya umpan balik respon gitu, respon apa yang kurang gitu ya istilahnya, tapi lebih diinikan lagi, lebih dipertajam lagi. Nah, kita kaitkan di sini karakteristik asesmen dengan pembelajaran. Nah, karakteristik asesmen dengan pembelajaran ini ada beberapa ya yang kita bahas. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, di sini yang pertama dirancang berpusat pada kompetensi siswa, kemudian ketercapaian tujuan dari hasil pembelajarannya, kemudian peserta didik juga diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, sebelum pemberian rapor, ini diberitahu dulu kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan. Jadi diberitahu dulu progresnya supaya tidak kaget ketika dibagi rapor ternyata tidak lulus gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini maksudnya apa? Mereka itu diberi pola pemikiran yang pola pikir yang terus bertumbuh, terus haus akan ilmu gitu ya, ditanamkan seperti itu ya. Istilahnya contoh misalnya tidak usah takut salah dalam belajar gitu ya. Kita berikan motivasi seperti itu, belajar bukan tentang kecepatan, misalnya ada yang cepet-cepetan gitu ya. Nah, salah satunya itu ya. Jadi kalau diibaratkan mungkin kalau kita nanya ke anak TK, anak TK itu ketika ditanya apa yang mau ditanyakan, mereka berebut ingin bertanya sesuatu kepada orang yang baru. Nah, ketika ke anak SMA, ya tingkat SMA ditanya, apa yang kamu ingin tanyakan, misalnya kepada saya, mereka pada diem gitu karakteristiknya itu. Nah, itu sebenarnya yang membunuhnya guru itu sendiri. Nah, seharusnya guru itu dari awal selalu memotivasi anak. Jadi jangan takut salah, jangan takut istilahnya lambat dan sebagainya. Nah, ini harus menumbuhkan kita itu pola berpikir yang bertumbuh atau grow mindset ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ya, yang ketiga di sini kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif karakter dari peserta didik secara berkelanjutan atau disebut dan holistik ya atau menyeluruh. Nah, di sini tentunya kalau di kurikulum lalu sikap, pengetahuan dan keterampilan ini dipisah. Nah, sekarang dijadikan satu lagi dan saling berketerkaitan. Ya, sebenarnya memang seharusnya seperti itu gitu karena sikap itu mempengaruhi pengetahuan mereka, pengetahuan itu mempengaruhi keterampilan. Jadi suatu yang utuh yang saling terkait ya. Kemudian nilai yang sesuai dengan mengembangkan karakter dari peserta didik dengan tadi profil Pancasila yang kemarin kita bahas. Nah, jadi kita selipkan, kita masukkan profil Pancasila. Misalnya anak disuruh berdiskusi secara kelompok. Nah, itu profil Pancasilanya kita masukkan bergotong royong ya dan sebagainya. Nah, logis dan relevan. Tingkat kesulitan dari pembuatan asesmen ini sendiri. Menstimulasi kemampuan anak. Jadi anak supaya kemampuannya terus berkembang. Nah, selanjutnya yang keempat, nah pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, di sini kita kadang ego sebagai guru, gimana guru gue mau bikin soal seperti apa. Nah, sekarang kita kembali berpusat kepada anak. Kemarin kita bahas tentang merdeka belajar. Salah satunya itu adalah kita menjadi hamba untuk kepada anak gitu ya. Jadi anak inginnya apa, kita
ikuti. Nah, di sini berpusat kepada anak atau kita sering dengar istilah student center ya. Kemudian orang tua dan masyarakat ini dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini secara global saja gitu ya dilibatkannya. Bisa dari rapat orang tua gitu ya, mengundang rapat dengan masyarakat, apa keinginan dari masyarakat gitu yang diharapkan kepada sekolah gitu ya. Kemudian lingkungan belajar dan iklim yang positif kepada semua peserta didik sebagai individu merasa aman berada di lingkungan belajar. Nah, ini tugas-tugas kita sebagai guru. Selanjutnya yang terakhir ini adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang tadi kita bahas ya. Nah, di sini wawasannya dikaitkan dengan isu-isu global, misalnya tadi kita membahas tentang bangkrutnya VOC ya. Kemudian kalian masa depan jangan sampai korupsi seperti VOC bangkrut. Nih lihat kondisi Indonesia saat ini sangat marak dengan adanya korupsi misalnya. Nah, ini korupsi mana? Misalnya kasus Senturi dan sebagainya diinikan supaya dimunculkan supaya menambah wawasan dari si anak itu sendiri. Kemudian ada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Bisa melakukan browsing ya sebelum misalnya pelajaran. Coba kalian buka dulu kasus korupsi Bank Senturi, apakah sudah selesai atau belum misalnya. Nah, anak-anak diberi waktu keleluasan untuk searching misalnya artikel-artikel berita tentang kasus tersebut dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan di pembelajaran Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas di sini adalah alur asesmen. Ya, alur asesmen ini seperti apa? Nah, kurang lebih kalau digambarkan itu seperti ini, Bapak Ibu. Ada tahap persiapan, ya. Ini tahapan-tahapannya, ya, dirancang oleh seluruh pihak, baik itu guru, ya, kemudian kepala sekolah, komite perwakilan ya komite bisa perwakilan orang tua, kemudian tahap pelaksanaan, penetapan capaian pembelajaran, alurnya, kemudian nanti sampai akhirnya terjadi feedback di ini kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi pembelajaran. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah bisa Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan kira-kira dari hal-hal yang tadi di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang pernah dilaksanakan atau belum? Terkait dengan asesmennya Pak ya? Ya. Dari prinsip-prinsip yang tadi gitu, apakah sudah ada yang diinginkan? Mungkin lebih kepada pada saat pelaksanaan asesmennya ya, yang kayak kita bisa memberikan asesmen di awal sama di akhir, seperti itu sih Pak kalau di sekolah saya gitu. Jadi lebih kepada bukan hanya kita mengetes kemampuan siswa, tapi kita juga ingin mengetahui atau mengetes karakter siswa seperti apa. Jadi kita bisa memberikan metode atau model pembelajaran yang tepat pada saat proses pembelajaran, seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Ibu Nena. Tepuk tangan untuk Ibu Nena. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, pembelajaran itu kita bisa rancang, termasuk asesmennya kita bisa rancang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jangan lupa tadi kalau di awal kita hanya di akhir ya atau bahkan tidak pernah melaksanakan asesmen. Nah, kita laksanakan asesmen itu mulai dari awal, kemudian dari proses sampai ke nanti sumatif dan ada evaluasinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Nah, Bapak Ibu silakan lanjut ke LMS-nya nanti dengan tugas yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.